tentunya masing-masing bupati ketika mau mencalonkan diri punya visi dan misi, Pak. Visi misi dan punya style masing-masing. Hal yang kami dapatkan sekarang itu hal yang baik yang masih diteruskan oleh pimpinan kami, seperti itu tadi, santunan kematian juga masih diteruskan oleh pimpinan kami sekarang. Seperti bedah rumah juga masih dilaksanakan. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Teguh Argari Bisono dalam kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Semoga kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi untuk pemirsa. Kami sedang menyiapkan serangkaian wawancara untuk penerbitan buku Pak Mustafa, yaitu Memotret Indonesia dari Kudus dengan judul khas Gus Jigang, yaitu akhlak bagus, rajin mengaji, dan pandai berdagang yang merupakan semboyan dari warga Kudus. Saya sudah bersama dengan Dr. Andes Agus Budi Satrio, MH, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Pemkab Kudus. Apa kabar, Pak Agus? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Pak Agus kelahiran Kudus 25 Agustus 1964. Bisa diceritakan Pak Agus pengalaman pendidikan Bapak sampai akhirnya berkarir di Pemkab Kudus, Pak? Terima kasih. Berawal dari tahun 85 sampai 889. Saya pendidikan di APDN Semarang. Kemudian saya masuk 889 masuk kerja di Pemda Kabupaten Kudus. Kemudian sampai tahun 92 kami meneruskan kuliah di IIP Jakarta sampai dengan tahun 95. Kemudian saya 95 kembali lagi untuk bekerja di Kudus, meniti karir mulai dari kasih pemerintahan di kecamatan, kemudian tahun 98 di Kecamatan Bae, kemudian kembali ke sekretariat lagi sebagai Kasubag tata pemerintahan waktu itu karena ada aturan baru. Ya. Kemudian saya kembali menjadi camat lagi tahun 2003 sampai tahun 2010 di Kecamatan Jekulo selama 7 tahun. Pada tahun 2008 Pak Mustafa mencalonkan diri sebagai bupati Kudus. Sebetulnya saya tidak begitu tahu Pak Mustafa itu awal-awalnya. Saya sebelum pilkada itu hanya ketemu Pak Mustafa itu 2 kali. 2 kali. Pertama saya nyumbang ketemu Pak Mustafa di desa kami di Budong Cangkring. Kemudian yang kedua, ketika saya pas keliling di wilayah ketemu Pak Mustafa, baru ketemu dengan kelompok tani. Beliau ditodong waktu itu, ditodong sama kelompok tani kalau Pak Mustafa bisa mewujudkan untuk membuat bendungan Logung terwujud enggak? Nah, itu. Buat Logung itu terwujud enggak? Nah, kalau iya, kelompok tani sangat mendukung itu. Pak Mustafa berkomitmen. Pada waktu itu dimintai tangan itu kalau nggak salah di kap mobil gitu, di desa Tanjurjo, Dukus Lalang waktu itu oleh P3A Kecamatan Pulau. Nah, itu kemudian
berlanjut terhadap pilkada tahun 2008, yaitu pada periode yang pertama beliau jadi. Pada waktu itu saya sebagai camat juga tidak ngeh juga beliau ini punya program yang menurut saya itu waktu itu mosok bisa sih itu. Apa itu programnya? Yaitu santunan kematian. Karena caranya ngitung piye, saya juga enggak gitu, belum begitu mengenal beliau. Ternyata terwujud juga ketika beliau terpilih menjadi bupati. Ini terwujud. Nah, ini banyak kalangan yang meragukan waktu itu. Nah, ternyata beliau ini pada waktu keliling-keliling waktu menjelang pilkada itu, setiap ada di masjid itu ada buka duka, beliau pernah keliling-keliling, menurut beliau itu yang ditinggalkan itu kebingungan untuk bagaimana mencariannya, ya, khususnya yang orang-orang yang jauh di kalangan warga miskin. Nah, itu yang menjadi perhatian beliau. Nah, itu program beliau pada waktu itu yang sangat kami juga tidak bisa membayangkan waktu itu. Tapi itu terwujud. Nah, itu kemudian pada waktu tahun 2009 kami dimotivasi beliau untuk selalu menambah ilmu. Saya berusaha waktu itu, kami juga tidak punya ini ya, karena soal pangkat kami sudah cukup, soal jabatan waktu itu sudah cukup. Kami dimotivasi untuk mencari S2 waktu itu. Nah, saya mencari S2 dan alhamdulillah kami pada masa beliau juga kami sudah lulus, dan pada waktu itu kami ingat betul beliau menjadi motivator yang pertama. Nah, itu Kalau boleh tahu S2-nya di mana, Pak? Saya di UMK, Pak. Oh, MIH pertama kali. Nah, itu ya, pertama kali dengan motivasi beliau. Itu hingga saya itu ada waktu tahun 2010 kami sudah tamat untuk S2-nya. Bahkan ketika beliau itu mencari dokter, kami juga dimotivasi. Jangan berhenti untuk mencari ilmu. Nanti akan berguna. Tapi dasarnya kami memang ya enggak kami tidak bisa mengikuti untuk mencari dokternya itu. Sudah cukup S2 itu aja. Itu untuk pendidikan saya. Selamat dan sukses kepada Dr. Haji Bambang Sadono SH.MH dan Mas Bambang YR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun melalui kanal Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dan bisa diceritakan lagi, Pak, kapan mulai kenal Pak Mustafa dan kesan pertama mengenal beliau itu bagaimana, Pak? Itu tadi, waktu saya masih menjadi camat, saya menjadi camat Jekulo itu kan tahun 2003 sampai tahun 2010. Pada saat itu saya juga saya hanya 2 kali ketemu Pak Mustafa pada waktu ada punya kerja atau apa ya di Bulung Cangkring. Beliau di sana, saya pas di sana juga. Oh, salah, mohon maaf, takjiah di Bulung Cangkring itu. Kemudian sebagai camat ya waktu itu ya, Pak? Saya sebagai camat. Beliau takjiah di wilayah saya. Kebetulan ketemu. Yang kedua itu tadi ketemu di wilayah di Desa Tanjurrejo, dukunnya Selis, ya. Itu saya pas keliling, beliau pas ketemu dengan kelompok tani kelompok P3A. Itu yang tadi yang saya ceritakan bahwa beliau itu ditodong oleh kelompok. Bisa enggak Pak Bupati kalau bisa untuk menjadi kalau menjadi bupati mewujudkan Bendung Logung. Bendung Logung yang sekarang sudah jadi, itu beliau ditodong oleh kelompok P3A itu. Air itu sawah itu. Beliau berkomitmen dan dimintai tanda tangan waktu itu tanda tangan di kap mobil kalau nggak salah itu. Itu hanya 2 kali itu aja Pak. Terus seperti program-programnya yang saya ceritakan tadi, ada santunan kematian yang waktu itu kami tidak habis pikir itu cara menghitungnya bagaimana.
Ternyata beliau seorang ekonom dan memang luar biasa bisa mewujudkan itu. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana kepemimpinan Pak Mustafa saat jadi bupati menurut Bapak? Pak Mustafa itu seorang yang yang tidak berhenti untuk berinovasi, Pak. Kami itu mohon maaf ya sebagai ASN mengikuti beliau awal-awalnya kepontal-pontal itu, Pak. Karena itu ya beliau orang nggak boleh berpangku tangan dan hanya menerima begitu saja, harus berinovasi, harus berkreasi itu. Bahkan kalau beliau ingat Nyun Sewu, kalau beliau saya kebetulan sering kali berkomunikasi dengan beliau. Kalau beliau itu sudah malam-malam kerokokan di bawah pohon di sebelah barat pendopo itu ada pohon asem yang besar, Pak. Itu saya bilang, waduh ini besok pagi pasti ada ide baru ini Bapak ini, dan idenya luar biasa itu banyak sekali yang kami rasakan itu. Apa saja yang dilakukan Pak Mustafa yang dikenang oleh warga Kudus, Pak? Yang monumental gitu. Bedah rumah, kemudian memberikan kendaraan operasional bagi Babinsa, Babin Kamtipmas di seluruh Kabupaten Kudus, itu juga beliau. Kemudian bedah rumah tadi sudah saya sampaikan. Nah, banyak hal Pak yang beliau. Kemudian Bupati Lapor Rakyat, ya itu ada istilah bupati. Kalau Pak Mustafa itu dulu Bupati Lapor Rakyat, bukan rakyat yang melapor Pak Bupati, tapi bupati yang terjun ke desa, ke wilayah untuk melaporkan apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah daerah di pimpinan beliau. Itu yang dilaksanakan beliau. Kemudian menurut Bapak, prestasi apa saja selama 10 tahun memimpin Kudus? Jadi prestasi di periode pertama dan kedua menurut Bapak. Prestasi beliau kalau dari masa yang prestisius, ya Pak, kayak Adipura. Adipura itu selalu dapat, hanya luput sekali kalau nggak salah itu, kemudian kembali lagi. Kemudian opini dari BPK. Ini untuk tahun ini itu yang ke-10 kemarin yang diteruskan oleh pimpinan kami. Kemudian juga WTN, Wahana Tata Nugraha untuk lalu lintas, itu juga bahkan kami juga sering kali mewakili beliau menerima penghargaan di Jakarta, seperti Karta Wijaya apa itu Pak ya, untuk entrepreneur itu. Dan sebagainya, banyak sekali prestasi yang diperoleh oleh beliau. Kemudian apakah kebijakan atau program Pak Mustafa waktu itu diteruskan oleh pimpinan sekarang, Pak? Tentunya masing-masing bupati ketika mau mencalonkan diri punya visi dan misi, Pak. Visi misi dan punya style masing-masing. Hal yang kami dapatkan sekarang itu hal yang baik yang masih diteruskan oleh pimpinan kami, seperti itu tadi, santunan kematian juga masih diteruskan oleh pimpinan kami sekarang, seperti bedah rumah juga masih dilaksanakan. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah
dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian saat ini Pak Mustafa menjadi wakil rakyat di DPR. Apakah masih memperhatikan Kudus, Pak? Masih, Bapak. Kami masih sering bertemu beliau, ya, khususnya karena beliau konsen di masalah di lembaga keuangan, kemudian masalah cukai, dan kami sangat berharap ini cukai, karena Kudus itu penghasil cukai yang sangat prestisius untuk di tingkat nasional. Namun penggunaan dari dana cukai itu kami juga mengikuti lah aturan, tapi ingin ada kelonggaran, ya, ingin ada kelonggaran. Ini beliau kemarin juga sosialisasi di wilayah-wilayah, kami kebetulan juga mengikuti, juga menggandeng BI, menggandeng perpajakan, pajak, kemudian BPK, BPKP juga kami juga pernah diundang di Semarang, ya, dan itu untuk perhatian kepada Kudus, untuk kemajuan Kudus. Dan hal yang selalu kami pedomani adalah wanti-wanti beliau hidup pada zamannya, hidup pada zamannya. Jadi beliau juga tidak pernah mengungkit-ungkit satu hal, tapi ini kamu hidup di sini, kamu harus mengikuti apa yang sekarang ada, sehingga untuk kemajuan daerah Kudus, itu. Kalau secara pribadi yang perlu diteladani dari Pak Mustafa ini apa, Pak, menurut Bapak? Semangat, sengaja. Itu menyemangati pada kami. Bahkan kemarin itu pernah saya tiba-tiba ditelepon, Pak Agus, jangan sampai sepatu kamu itu tidak berguna. Artinya saya ini kan tinggal 2 tahun, Pak. Tinggal 2 tahun. Nah, kamu pensiun kapan? Tahun 24, Pak. Udah lumayan. Tapi ingat, kamu jangan sampai sepatu kamu jangan sampai nganggur. Artinya bahwa untuk berkreasi, untuk berkiprah itu tidak sebatas hanya saat kita menjadi ASN atau menjadi pejabat, namun pasca dari itu kamu harus punya arti masih berkarya. Itu semangatnya seperti itu. Jadi masih kontak langsung dengan panjenengan, Pak, ya, baik telepon atau bertemu pribadi. Masih. Makanya yang tadi saya sampaikan itu kebetulan saya ingat betul kemarin itu menjelang H-1 Ramadan. Pada waktu itu saya masih di mobil telepon beliau. Pak Agus, wah kangen ini. Kapan Pak Agus ini kapan purna ini? Rupanya beliau kan kebetulan itu tepat 1 tahun dengan saya. Beliau kelahiran 63, saya 64. Ceritakan. Udah pokoknya sepatu kamu jangan sampai nganggur. Itu saya ingat betul. Waktu itu waktu masih menjabat juga selalu begitu. Ada stafnya waktu itu yang begitu, Prusda, dari Prusda. Dari Prusda itu juga penghargaannya jangan sampai sepatu kamu nganggur, pakai. Kamu mertua jangan sampai mertua kamu tahu bahwa sepatu kamu, terus kemudian setelah kamu pensiun kemudian sepatu kamu tidak berguna, pakai terus. Adanya si yang stafnya Perusda itu juga masih berkarya. Itu motivasi beliau, artinya kami jangan sampai kami itu berhenti hanya sebatas menjadi ASN atau menjadi pejabat, tapi berkreasi, berkreatif, berkarya itu tidak ada batasnya. Itu yang kami dapat dari beliau. Kalau tidak salah ini sama-sama asli Kudus ya, tadi Bapak dengan Pak Mustafa ini. Iya, Pak Mustafa agak di kotaan, Pak. Saya di desa, Pak. Saya jauh ke arah timur, Pak. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti.
Kalau kita lihat dari sejarahnya kan memang Pak Mustafa dari keluarga yang sederhana gitu, akhirnya bisa sukses. Ini apa yang bisa menjadi motivasi bagi panjenengan, Pak? Ya, itu tadi semangat dan perjuangan tidak pernah henti, Pak. Tidak pernah henti. Makanya apa itu dulu waktu awal-awal Pak kami mosok sih kalau dia punya apa itu program atau apa Pak. Kami sering mosok iso sih, mosok iyo sih gitu kan. Tapi nyatanya bisa. Artinya kami juga ditunjukkan ini loh apa itu kamu harus bisa begini. Nah, itu. Dan kami Pak waktu beliau menjabat itu nyun sewu kalau boleh kami katakan itu kami dilatih untuk berkreasi bawah tekanan. Artinya ditarget. Sekian hari kamu harus bisa selesai. Nah, dan nyatanya juga terwujud. Banyak organ-organ beliau yang terwujud. Artinya ditarget begitu kita terpacu, termotivasi untuk apa itu mewujudkan itu. Ternyatanya juga waktu itu sukses. Ya, ini kan mungkin karena awalnya Pak Mustafa juga di swasta sehingga berpengaruh waktu memimpin sebagai bupati ya Pak. Mungkin ada target-target yang harus dikejar itu Pak ya. Mungkin begitu Pak. Mungkin beliau juga karena dulu karirnya ada di asuransi Pak. Asuransi ya. Asuransi biasa apa itu bukan target itu mungkin loh Pak ya. Target itu kemudian saya dulu kalau udah kantor kalau saya menghormati pimpinan harus bisa apa itu begini kalau perlu karpet merah itu digelar saat pesawat turun sampai ke VVIP karena itu harus bisa gitu. Nah, artinya apa itu hal yang tidak mungkin itu bagi kami itu bisa mungkin terjadi pada saat kami dimotivasi oleh beliau itu. Kami dapat izin saya tambahkan Pak, kami karir saya setelah saya tahun 2010 Pak Mustafa sudah menjabat yang pertama saya dimutasi di bagian perekonomian, kabak perekonomian. Kemudian hanya sebentar kami dimutasi lagi di kabak pemerintah desa. Kemudian sejak awal tahun 2013 Pak, kami dipercaya menjadi asisten pemerintahan waktu itu. Sampai dengan sekarang, saya kemudian ada jabatan baru pemerintahan asisten pemerintahan dan kesra. Sampai dengan sekarang berarti awal beliau sebelum berakhir di jabatan pertama beliau. Menjadi kabak perekonomian Pak Bupatinya sudah Pak Mustafa ya? Pak Sudah. Makanya tadi Pak Mustafa itu kan tahun 2008 sampai 2013. Nah, tahun 2008 itu saya masih menjadi camat di Cikulon. Saya dimutasi, kemudian saya menjadi kabak perekonomian di tahun 2010. Tahun 2011 saya dimutasi menjadi kabak pemerintahan desa. Sampai dengan awal tahun 2013, saya dipercaya menjadi asisten pemerintahan. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Dan terkait panjenengan sebagai kabak perekonomian Pak, ini kan Kudus dikenal produksi rokoknya sangat besar. Ini upaya Pak Bupati waktu itu untuk mengembangkan rokok ini bagaimana Pak? Rokok pada waktu itu Pak Mustafa dulu itu PMK berapa itu Pak? Itu beliau ada aturan yang mengatur tentang rokok kecil Pak. Itu dibatasi maksimal kan pabrikannya di home industry itu 200 meter persegi. Itu. Beliau mengakomodir walaupun tidak bisa keseluruhan membuat lick pada waktu itu. Semacam kalau industri kecil ya Pak. Nah, lingkungan industri kecil. Kalau sekarang KIHT Pak.
menjadi kaya itu beliau itu dengan memakai dana cukai, ya, itu dibuat lift di daerah Megawon itu untuk mengakomodir jangan sampai para industri kecil rokok itu tergilas itu, sehingga beliau memotivasi para industriawan kecil itu untuk masuk di LIG pada waktu itu yang sekarang menjadi KIAT. Sebagai asisten pemerintahan ya Pak, waktu itu kiat-kiat Pak Mustafa dalam menata kelurahan bagaimana Pak di tingkat desa? Desa Pak, ya. Desa beliau punya semboyan Pak. Jadi desa itu hal yang penting, ya, hal yang penting. Dulu itu ada semboyan kepung desa kuasai kota. Artinya apa? Bahwa desa ini dimajukan dulu Pak. Desa itu dimajukan. Kepung desa kuasai kota. Kalau hanya maju, otomatis kota akan maju. Itu kemudian beliau karena itu. Sehingga beliau Pak itu tadi saya sampaikan bahwa ada bupati rapor rakyat. Artinya bahwa bupati itu datang ke desa, kemudian lapor kepada rakyatnya tahun ini pemerintah daerah itu yang diperbuat ini, programnya ini, membangun ini dengan dana sekian. Karena itu dilaporkan kepada rakyat. Itu kemudian juga ada yang sekarang sih juga ada Pak Bupati juga melakukan safari Jumat, itu juga menyampaikan program-program di desa melalui masjid. Makanya tadi ada elemen bupati rapor rakyat ya, di pemerintah desa, ada yang di masjid itu situ ada sekitar 600 sekian, hampir semua sudah disinggahi atau sudah pernah disambangi Pak Bupati, Pak Mustafa. Kemudian bentuk pengawasan dana desa oleh Pak Mustafa waktu itu bagaimana Pak untuk mengawasinya Pak? Secara berjenjang Pak. Pada waktu itu BPD masih punya fungsi untuk lebih eksis untuk di desa. Kemudian juga menurunkan kepada camat, mendelegasikan ke camat, ya, camat pengawasan dana desa. Kemudian inspektorat juga ada pengawasan, di situ ada pemeriksaan, ada bermacam ada pemeriksaan khusus, ada pemeriksaan rutin, dan alhamdulillah juga relatif permasalahan bisa diselesaikan Pak, bisa terpantau oleh camat. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Kemudian apa harapan Bapak ke depan pada Pak Mustafa, baik sebagai anggota DPR maupun secara pribadi yang akan mencapai usia 60 tahun, Pak? Terima kasih Pak Mustafa. Kami masih tetap berharap dari Bapak. Kebetulan Bapak ini ada di DPR RI, kemudian dapilnya adalah Demak Kudus Jepara. Kebetulan juga berkaitan dengan penanganan masalah keuangan, ya, di lembaga keuangan, ada di perpajakan juga. Khususnya bagi kami adalah yang menjadi sangat menjadi idola kami adalah dana cukai. Dana cukai ini bisa termanfaatkan lebih luas, lebih longgar. Ini kemana dan PMK 206 itu kan tapi karena ada pandemi Pak,
ini pandemi sudah mulai menjadi normal. Nah, penggunaan dana cukai itu mohon untuk bisa diperlonggar lagi. Karena kalau kemarin sebelum pandemi itu kan ada yang bisa untuk infrastruktur, ya, tapi dengan adanya pandemi dengan PMK 206 itu praktis itu tidak bisa dipakai untuk infrastruktur, sehingga ini mohon untuk bisa dikembalikan fungsinya agak diperlonggar karena itu, sehingga tidak bisa bermanfaat untuk rakyat kami. Ini sering kita punya celaka banyak itu karena penggunaan yang tidak sulit, masih sulit itu. Sehingga kebutuhan infrastrukturnya masih banyak ya di sini, Pak. Kemarin dengan adanya PMK 206, Pak, itu yang biasanya kayak ada jalan-jalan berlubang dan sebagainya itu bisa kita danai dengan sebagian dari dana cukai yang diperbolehkan itu. Tapi dengan PMK 206 kemarin kan praktis itu tidak bisa terlaksana semua, sedangkan terjadi refocusing dan sebagainya. Nah, itu. Namun demikian ini kita melihat kan pandemi ini sudah mulai menjadi mengarah ke baik, Pak, ke normal, sehingga ini aturan juga untuk bisa dinormalkan kembali, bahkan juga agak diperlonggar untuk bisa memanfaatkan dana cukai itu sesuai dengan apa yang direncanakan oleh daerah gitu. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya telah berbincang dengan kami. Demikian pemirsa wawancara kami dengan Pak Agus Budi Satrio. Kami ucapkan terima kasih Pak Agus atas waktunya, dan pada pemirsa selamat bertemu kembali dalam liputan atau wawancara kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.